Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujakir, penyuluh perkebunan instansi pemerintahan Kabupaten Balangan, unit kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Angkatan 11 Latsar CPNS BPSDM Regional Kalimantan Selatan. Di sini saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan topoksi. Penyuluhan perkebunan adalah suatu upaya untuk mengubah perilaku petani dengan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan dan memecahkan masalah untuk meningkatkan usaha perkebunannya. Beberapa isu dalam pelaksanaan penyuluhan perkebunan. Yang pertama, tenaga penyuluh perkebunan yang terbatas jumlahnya. Yang kedua, terjadinya serangan hama penyakit pada tanaman perkebunan. Yang ketiga, pembakaran lahan masih membudaya. Yang keempat, komoditi masih dominan. Alternatif pemecahan menapis isu menggunakan metode AKL atau ASG yang ada dalam kurung, yaitu isu tenaga penyuluh perkebunan terbatas. Pada organ itu ada 3, serius 2, grow 4, solution 9. Terjadinya serangan hama penyakit perkebunan, organ 5, serius 4, grow 5, dan solution 14. Pembakaran lahan masih membudaya, itu di origin 4, serius 4, grow 4, solution 12. Terus yang terakhir komoditi yang masih dominan, di origin itu 5, serius 2, grow 3, solution 10. Analisis masalah menggunakan fishbowl, yaitu terjadinya serangan hama penyakit pada tanaman perkebunan. Terus terjadinya serangan penyakit akar putih pada tanaman karet. Ada juga terjadi kering alur sadap juga pada tanaman karet. Terus komoditi yang dominan dan hanya beberapa jenis tanaman saja yang ditanam. Fishbowl diagram. Terjadinya serangan hama penyakit perkebunan, itu ada sistem yang mana akses komunikasi itu terbatas, tidak adanya pendidikan secara terpadu. Terus ruang pembukaan lahan yang masih terbatas. Software itu penyuluh perkebunan yang jumlahnya terbatas, sumber daya pendidikan rendah, pendapatan petani yang terbatas. Surrounding belum menggunakan obat sesuai dosis yang ditentukan. Terus hasil itu ditentukan oleh pasar dunia. Terus skill, minimnya pengalaman oleh para petani dan pengetahuan petani sangat terbatas. Analisis SWOT, itu analisis internal, yaitu kekuatan, itu minat petani dalam berkebun. Yang kedua, pengalaman petani dalam berkebun. Terus kelemahannya, banyak tanaman yang tua belum diremajakan. Seterusnya, dalam penanganan hama penyakit, obat tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Analisis eksternal, peluang, permintaan pasar. Yang kedua, perluasan masih tersedia. Ancaman, serangan hama penyakit terhadap tanaman lebih rentan. Kemudian pergantian musim yang tidak menentu.
Penyusunan alternatif atau solusi, epas-ipas, strength, motivasi, terus pengalaman dalam berkebun. Weakness yaitu jarak antar wilayah, terus umur serta usia. Opportunities itu diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana, terus tingkat partisipasi petani. Strategi SO, pertama peningkatan pengendalian hama penyakit, kedua memberikan informasi penggunaan obat-obatan sesuai dosis. Strategi WO, pemanfaatan media penyuluhan perkebunan, terus penyuluhan perkebunan yang efektif. Traits, itu adanya dukungan pembinaan serta supervisi. Strategi atau SD itu memberikan reward atau penghargaan, terus meningkatkan supervisi. Strategi WT, pemberian penghargaan, dan lain-lain. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, enak bilang. Ya, Pak.